Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menolong kami, melindungi dan menyertai kami dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini Tuhan Yesus, semua karena kemurahan-Mu. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1-2. Tertulis demikian. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini kita membaca bahwa Tuhan menguji Abraham dengan suatu perkara yang sulit, yakni mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, yang sangat dikasihinya. Di sini nyata bahwa bukan Ismail yang diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan, melainkan Ishak, anak satu-satunya Abraham dengan Sarah. Dalam hatinya tentu Abraham merasakan kesedihan yang mendalam karena anak yang sudah dinanti-nantikannya begitu lama dengan Sarah istrinya justru malah diminta oleh Tuhan. Abraham bisa saja mempertanyakan, mengapa Tuhan meminta anak yang sudah Tuhan janjikan kepadanya? Atau lebih ekstrimnya lagi, dia bisa saja memberontak kepada Tuhan. Tapi di sini saudara kita melihat, Abraham memilih berdiam diri dan menuruti apa yang dikehendaki Tuhan. Dengan ketaatan penuh, Abraham pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Namun di atas gunung tersebut, Tuhan mencegah Abraham dari melakukan hal itu, karena telah nyata bahwa Abraham taat kepada Tuhan dan lebih mengasihi Tuhan daripada apapun dan daripada siapapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat ini kita mendapatkan beberapa rema dari firman Tuhan, yaitu pertama, saat kita diuji, tunjukkanlah kesetiaan kita kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak sadar ketika ia sedang diuji oleh Tuhan dan bertindak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai contoh, ada orang yang ketika ditinggal pacar atau dikhianati pasangan hidupnya, malah menjadi marah kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa ia lebih setia kepada pacar atau pasangan hidupnya daripada kepada Tuhan. Ada juga orang yang meninggalkan Tuhan saat kehilangan pekerjaan atau ketika usahanya menurun, bahkan bangkrut. Ini menunjukkan bahwa ia lebih setia kepada pekerjaan dan usahanya daripada kepada Tuhan. Sadarilah saudara bahwa ujian yang terjadi adalah untuk melihat sejauh mana kita setia dan mengasihi Dia. Apakah Tuhan yang terutama dalam hidup kita ataukah yang lain? Apakah kita mengasihi Dia hanya sebatas ketika kita memiliki apa yang kita inginkan? Ataukah jauh melampaui semua hal itu? Yang kedua saudara, berkorbanlah ketika diminta oleh Tuhan, walaupun itu sulit. Seringkali yang diminta oleh Tuhan sebenarnya hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan, tapi banyak dari kita yang tidak bisa memenuhinya. Sebagai contoh kecil, Tuhan meminta waktu kita untuknya, waktu untuk berdoa dan bersaat teduh. Sekalipun sebenarnya hanya sebentar saja, tapi banyak dari kita yang tidak bisa berkorban waktu untuk Tuhan. Namun anehnya, untuk hal-hal yang lain, kita bisa punya banyak waktu. Saudara yang terkasih, ketika Tuhan meminta sesuatu dari kita, berikanlah itu kepada Tuhan sebagai korban yang terbaik. Yang ketiga, saudara,
Ketika kita menyerahkan milik kita kepada Tuhan, kita akan mendapatkannya kembali dengan berlimpah. Abraham diberkati hidupnya karena ketaatan dan penyerahannya secara total. Ia menyerahkan miliknya yang berharga, dan Tuhan membalasnya dengan berkat. Memberi untuk Tuhan tidak akan membuat kita kekurangan, tapi justru akan berkelimpahan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, taatlah dan berkorban bagi Tuhan. Ketika kita diuji, tunjukkanlah kasih dan kesetiaan kita kepadanya. Tuhanlah yang terutama dalam hidup kita. Maka sudah sepantasnya lah kita mengutamakan Dia dan tunduk selalu kepadanya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami, supaya kami memiliki hati yang rela berkorban bagi Tuhan, yang mengutamakan Engkau di atas segala-galanya, dan mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami senantiasa menyadari bahwa dalam segala hal, Engkaulah yang harus kami utamakan. Ampuni kami Tuhan, yang kadangkala atau mungkin seringkali tidak setia kepadamu. Kami gagal dalam berkorban, kami tidak mau memberi, kami begitu terikat dengan apa yang kami miliki. Kami begitu kuat mempertahankan apa yang kami punya, dan kami tidak menyerahkannya kepadamu. Ampuni kami Tuhan, padahal kehendak-Mu bagi kami, supaya kami setia, berkorban, merelakan dan menyerahkan segala sesuatunya kepadamu, bahkan hidup kami ini, supaya kami persembahkan kepadamu. Dan sebagai balasan dari semuanya itu, Tuhan memberkati kehidupan kami, dan melimpahi kami dengan kebaikan demi kebaikan daripada-Mu. Ajar kami Tuhan Yesus untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Engkau lebih daripada yang lain. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah terus ya Roh Kudus. Berikan kami pengertian untuk kami semakin dapat memahami akan kehendak-Mu Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Tuntun kami ya Tuhan, supaya apa yang kami lakukan dan kerjakan, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang dalam masalah, pergumulan, sakit penyakit, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kekuatan, pertolongan dan mujizat-Mu yang ajaib atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, pulihkan keadaan bangsa kami Indonesia, dan keadaan semua bangsa di dunia ini. Biarlah Tuhan, lawatan kuasa-Mu terjadi atas setiap orang dari segala bangsa, dan banyak orang datang kepada Tuhan, mencari Engkau, percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.